Halo semua, kembali lagi dengan gua Scar Killer. Seperti biasa, ayo kita lanjutin untuk part ke-14 dari manhwa Ranked Return Remake ini. Karena pasti kalian sudah tidak sabar untuk kelanjutannya. Untuk yang belum nonton sebelumnya, gue sudah upload ulang beberapa video. Jadi silahkan lo cek playlist gua yang baru atau klik tautan yang muncul di atas. Dan supaya gua bisa terus buat video baru, maka jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalian juga nyalain loncengnya biar kalian tidak ketinggalan video baru. Oke, kalau gitu jangan lama-lama lagi. Mari kita mulai ke alur cerita part 14. Cerita berlanjut ketika Kang didatangi oleh guild Mano yang berusaha mengajak Kang untuk masuk ke dalam guild. Ketika Kang mendengar bahwa mereka ingin merekrutnya, Kang mencari alasan karena sebenarnya tidak berminat untuk masuk guild tersebut atau guild lainnya. Dan kemudian Kang pergi meninggalkan mereka. Tapi melihat Kang menyepelekan mereka, akhirnya para anggota guild Mano mulai mendesak Kang dan berusaha untuk menghajar Kang. Melihat kejadian tersebut, Kang sadar kalau dirinya akan dikeroyok dan menjadi korban PK dari guild Mano. Ketika Kang sedang dikepung oleh semua anggota guild Mano, terlihat dari atas tebing seseorang memakai pakaian rapi dan berambut ungu berteriak ke arah Kang dan melompat dari atas tebing. Orang itu mendarat dengan elegan dan langsung membungkuk dan memperkenalkan namanya. Ia adalah Yu Junho, seorang pengawas dari Nike. Seperti kalian tahu, Nike adalah salah satu sponsor terbesar Kang. Jadi sudah pasti Kang akan diberikan seorang pengawas agar semua hal yang dilakukan Kang akan terkendali dan aman. Mendengar hal itu, Kang heran. Ternyata dia memiliki seorang pengawas. Dan Kang pun ingat jika Kel, sang manajer dari Nike, mengatakan jika player yang disponsori oleh mereka akan mendapatkan pengawas yang tugasnya jika playernya terancam di dalam game maupun di luar game, maka pihak sponsor akan mengurusi semuanya. Kembali ke pengepungan, para anggota guild Mano bertanya siapa sebenarnya dia. Kenapa tiba-tiba mencampuri urusan guild Mano? Junho pun berkata, jika mereka sedang mengganggu kliennya, maka mereka harus siap hancur dan terpotong-potong. Dengan mudah Junho mengajar kapten dari guild Mano dan mulai mengatakan hal yang agresif. Kalau mereka harus pergi, jika tidak kaptennya akan mati. Dan guild Mano yang cukup terkenal akan semakin terpuruk karena kaptennya lemah. Kang pun bertanya kepada Junho, apakah dia seorang ranker? Dan ternyata Junho memang seorang ranker level 170. Dia termasuk player yang sangat kuat, tetapi dia bekerja untuk Nike. Karena dia sudah menikah dan punya anak, jadi dia bisa menghasilkan uang lebih dari game. Kang pun kagum melihat kemampuannya dan kekuatannya. Pantas saja dia bisa diandalkan untuk menjadi bodyguard. Para kroco dari guild Mano pun dihajar dan mereka semua kalah oleh Junho. Panel berganti ke beberapa hari kemudian. Kang sudah lelah berhari-hari mencari para pemberontak di suku Tuma dan dia membuang banyak waktu di sana. Ternyata yang respon hanyalah goblin saja. Akhirnya Kang memutuskan untuk mencari di Danau Briang dan Kang pun ditendang oleh Tangi karena memanggilnya hanya karena kesepian, tidak ada teman ngobrol, dan Kang pun beralasan kalau dia hanyalah seorang solo player yang kesepian. Jadi menggunakan summonnya hanya untuk ada teman ngobrol saja. Ketika Kang sedang mengobrol dengan Tangi, sekilas Kang melihat jejak kaki dan jejak roda di padang gurun. Panel berganti ke salah satu tempat di dunia nyata. Seseorang sedang berbicara di telepon dan terlihat sangat panik. Dia adalah streamer dari Cina bernama Tianhu. Kali ini dia sedang bermasalah dengan sponsornya yang bernama Fixte. Karena dia akan diputus kontraknya dan tidak boleh lagi memasang iklan di streamingnya. Karena sponsornya lebih tertarik dengan Alibos, sang ranker newbie terkuat di arena sekarang. Di game arena kebanyakan orang belum tahu kalau Alibos adalah Melgan, ranker terkuat yang pernah ada. Karena jatuh miskin, Kang kembali ke game arena. Tianhu emosi dan melemparkan HP-nya ke lantai. Dia pun masih tidak percaya kalau dirinya diputus kontrak. Tetapi terlihat di sebuah sofa ada seseorang yang sedang mendengarkan Tianhu. Dia mendengar kata Alibos dan tertarik dengan hal itu. Karena dia tahu tentang Super Rocky Alibos yang menang berturut-turut di Colosseum. Orang ini adalah Liu Sei,
salah satu eksekutif dari guild terbesar di arena bernama Guild Guryong. Dia pun menawarkan untuk mengerahkan para anggotanya dan merasa kalau mereka sudah seperti saudara dan akan membantu untuk memburu Ali Boss. Kemudian panel berganti ke Kang kembali. Akhirnya Kang menemukan arena di mana pemberontak itu bersembunyi. Dari jejak kaki yang tadi ditemukan dan ternyata pintu masuknya tertutup fatamorgana seperti di pintu masuk kaktus. Dan Kang pun memutuskan untuk masuk ke dalam dan ternyata di dalam terdapat ruangan yang sangat luas dan banyak sekali persenjataan yang sedang dibuat di situ. Kang pun mencurigai jika semua senjata dan potion ini disiapkan untuk melakukan pemberontakan terhadap kekaisaran. Tiba-tiba muncul salah seorang pemberontak yang sedang melihat Kang dan langsung menegurnya. Tapi dia melihat Kang bersama beruang dan beranggapan kalau Kang adalah murid dari Pion yang bernama Adele. Kang pun baru ingat jika nama Adele adalah Black Magician yang dulu dilawan Kang. Jika kalian para Manvanas tidak tahu siapa Adele, silahkan kalian tonton part sebelumnya yang melawan zombie beruang. Dia adalah master dari beruang itu, namanya adalah Adele. Kang pun langsung menyiapkan perkataan si pemberontak sambil menutup mulut Tangi. Ternyata pemberontak itu langsung percaya dan memberitahu Kang kalau Freon sedang menyiapkan senjata dan monster Chimera di penjara. Kang pun tenang karena mendapatkan informasi yang berharga. Kang pun melihat di sekeliling markas dari pemberontak ini. Panel berganti pada Freon yang sedang terlihat sedang berkomunikasi. Freon adalah seorang sang advanced black magician dan seorang menggunakan bola kristal ungu. Dia pun berencana untuk mempercepat rencananya dan menyuruh mengumpulkan semua black magician di selatan. Dan Lord Castilipa memutuskan untuk bergabung dan dalam 3 hari akan melakukan penyerangan. Dan anggota orang yang sedang berbicara dengan Freon menanyakan persiapannya. Dan Freon sudah menyiapkan ratusan Chimera dan Undead. Ketika berbicara, Freon merasakan ada yang menguping dan langsung menyerangnya. Tapi ternyata tidak ada siapa-siapa. Freon tadi sekejap merasakan bahwa awal keberadaan Kang dan Kang pun dengan cepat menyadari itu dan langsung kabur. Dengan ini Kang mendapatkan informasi yang berharga. Sekarang dia tahu kalau Lord di Castilipa itu akan berkhianat. Ketika Kang sedang berlari dan dalam gang muncul seseorang dan Kang pun tidak sengaja menabraknya. Kejadian itu dilihat oleh para penjaga. Kemudian mereka menghampiri Kang. Orang yang ditabrak Kang melihat sesuatu yang dibawa oleh Kang pada saat itu. Kang sudah siap bertarung dan ketika penjaga menyuruh Kang untuk tutup wajahnya, tiba-tiba orang yang ditabrak tadi meminta maaf pada penjaga sambil menahan Kang agar tidak terlihat wajahnya. Dan para penjaga pun percaya dan mulai meninggalkan mereka berdua. Kang pun merasa aneh kenapa ada NPC yang bersembunyinya. Mereka berdua berpindah ke kediaman NPC ini. Kemudian NPC menanyakan pedang yang dibawa oleh Kang. Kang pun memperlihatkan pedangnya. NPC itu yakin kalau pedang itu adalah benar buatannya. Dia merasa senang karena bertemu dengan orang yang memakai pedang buatannya. Kang pun bertanya kenapa ada dwarf di sini. NPC dwarf itu menjawab kalau dia dan semua warga desa diculik dan disuruh untuk membuat senjata-senjata untuk pemberontakan. Dan Kang pun merasa kalau ini akan menjadi sebuah kue. Kang pun memperkenalkan dirinya jika dia adalah seorang petualang. Kang pun menawarkan diri untuk membantu melarikan diri dari tempat ini. Seperti dalam game pada umumnya, dwarf itu langsung memberikan quest pada Kang, di mana dia harus melarikan diri bersama dwarf itu dan suku Anvil lainnya. Kang pun senang karena dia akan mendapatkan quest lagi. Panel berganti ke bar di kisaran Yusma. Di sana ada guild master dari Phoenix bernama Kerry dan wakilnya Rachel sedang melakukan pertemuan dengan guild master Lord Kim Seok Jong dan wakilnya Kang Junggu. Ternyata Kim Seok ingin mengajak Kerry untuk menjalankan quest utama bersama. Kedua guild besar itu sedang membahas quest skenario utama, yang dimana untuk saat ini yang paling mendekati adalah guild New World. Mereka juga membicarakan tentang Ali Boss.
Kim tahu kalau Kari sedang mengincar Ali Boss untuk mengajaknya masuk ke dalam guildnya. Tapi Crimsek langsung mengintimidasi Kari untuk tidak melakukannya. Tiba-tiba saja di komunitas arena tersebar berita besar di mana kedua guild besar New World dan Phoenix melakukan aliansi. Dan ini pertama kalinya terjadi. Para player arena pun beranggapan jika kedua guild itu akan memonopoli skenario utama. Keesokan harinya ada berita menarik lainnya. Ada video yang mengguncang komunitas arena lagi. Video itu adalah video Ali Boss yang mengatakan kalau aliansi guild berpotensi untuk memonopoli skenario utama. Karena itu, Ali Boss akan membagi informasi ke semua player dan semua player yang ada diundang ke Kastilipa 3 hari lagi sebelum itu kejadian. Gameshock Master Guild Arena mulai tertarik dengan apa yang direncanakan Kang, karena dia akan mengungkap informasi semal itu ke semua player. Oke Manwanas, untuk part ke-14 kali ini sudah selesai. Jika kalian ingin menonton alur cerita berikutnya, silahkan share, like, dan subscribe channel ini dan nyalain loncengnya. Dan bantu channel ini agar bisa berkembang dan memberikan alur cerita dan komik manga lainnya. Jika Manwanas ini memberikan komik manga seru dan untuk kita buatkan alurnya, silahkan bisa komen dan berikan rekomendasi. Oke, sekian dulu mungkin untuk part 15. Jangan lupa share, like, dan subscribe.